Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada bagian yang ke-30 dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Bagian yang ke-30, qala al-muallif rahimahullah, an-nifaqul akbar, munafik besar, kemunafikan yang besar. Berkata al-muallif rahimahullah, an-nifaqul akbar, nifak akbar atau munafik besar, huwa izharul islami bil lisan, yaitu menampakkan keislaman dengan lisan, wa i'tiqadul kufri fil qalbi wal jinan, dan meyakini kekufuran di dalam hati, wa huwa ala anwa, dan ini ada bermacam-macam. Nah, jadi nifak akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemunafikan besar, itulah kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan dalam masalah keyakinan. Lisan dan perbuatannya menampakkan keislaman, namun hati dan keyakinannya kekufuran. Dan ini adalah kemunafikan besar, dan di antara tokoh utamanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemunafikan besar ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ala anwa, ada beberapa macam. Awalan, yang pertama, takdzibur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, au takdzibu ba'dhi ma jaa'a bih, atau mendustakan sebagian yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lisannya memuji Rasul, lisannya bersyahadat, mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah, tetapi hatinya mendustakan, hatinya mengingkari bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi beda dengan lisan dan perbuatan dengan apa yang ada di dalam hati dan keyakinan. Tsaniyan, yang kedua, bughdur Rasuli sallallahu alaihi wasallam au bughdhu ba'dhi ma jaa'a bih, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga termasuk kemunafikan besar. Lisannya mengatakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya menampakkan bahwa ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji, ya, mengaku cinta dan lain sebagainya, tetapi hatinya benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian apa yang beliau bawa. Maka ini juga kemunafikan besar. Tsalisan, yang ketiga, di antara kemunafikan besar pula al-farahu bihazimatil Islam, bahagia dengan kekalahan umat Islam, au karahiyatun tisari dinih, atau membenci kemenangan agamanya. Ya, ini lawannya. Ya, bahagia apabila Islam kalah dan senang apabila Islam kalah. Ya, dan senang apabila musuh Islam yang menang. Nah, ini termasuk di antara kemunafikan besar. Dan kalau kita berbicara tentang Islam, ya tentu saja terkait dengan kaum muslimin yang mungkin sedang diperangi, sedang dijajah. Nah, kalau ada orang Islam yang senang, nah di situ ada kemunafikan di dalam dirinya. Justru senang apabila umat Islam tertindas, senang apabila umat Islam ini yaitu diserang, apalagi kalah, maka ini termasuk kemunafikan akbar yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa sahibun nifaq, dan pelaku kemunafikan akbar ini azabuhu asyaddu minal kuffar, siksanya lebih berat daripada orang-orang kafir. Wa khataruhu a'zam, dan bahayanya lebih besar, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasar yang paling bawah di dalam neraka. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 145. Ya, jadi munafik akbar itu bahayanya lebih besar dan siksaan yang diterima juga lebih besar. Karena orang-orang kafir yang mereka bukan munafik, mereka terang-terangan menampakkan diri membenci Islam, memusuhi Islam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, terang-terangan mereka, sehingga umat Islam bisa mewaspadai lebih mudah, bisa mengantisipasi lebih mudah, karena tidak termasuk di bagian mereka, tapi di luar kaum muslimin. Adapun munafik akbar, orang munafik akbar, mereka berada di lingkungan kaum muslimin. Ya, mereka berada di antara kita, tetapi mereka hakikatnya memusuhi dan membenci kita. Nah, sehingga musuh di dalam selimut, kan begitu. Dan ini lebih susah mengantisipasinya, lebih susah untuk mengatasinya, karena ada musuh di dalam tubuh kita, ada penyakit di dalam tubuh kita sendiri. Maka dari itu hukumannya lebih berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling dasar. Walihada, dan karenanya, wasafallahu al-kafirina bi ayatain, Allah mensifati orang-orang kafir di dua ayat. Wa wasafal munafiqina bi 13 ayatan fi awwali suratil Baqarah. Namun sebaliknya, Allah mensifati orang-orang munafik pada 13 ayat di awal surat Al-Baqarah. Ya, tentang orang-orang kafir Allah hanya menyebutkan mereka tentang dua ayat.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dua ayat. Adapun orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan seterusnya sampai berapa ayat? 13 ayat. Karena saking berbahayanya mereka. Ya, saking berbahaya mereka. Wa nara sufiyah. Kemudian di sini al-mu'allif membawakan pembahasan yang sedikit berbeda dari pembahasan utama, yaitu tentang orang-orang sufiyah. Wa nara sufiyata muslimin. Kita melihat orang-orang sufiyah itu muslimin, yusalluna wa yasumun. Mereka salat dan puasa. Walakin khadaruhum azim, akan tetapi bahaya mereka besar. Haitsu yufsiduna aqaidal muslimin, karena mereka telah merusak akidah kaum muslimin. Fayubihuna du'a ghairillah, mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah. Alladzi huwa minasyirkil akbar, yang termasuk di antara syirik akbar. Wa yataqidun, dan mereka meyakini annallaha fi kulli makan, bahwa Allah itu ada di setiap tempat. Allah ada di mana-mana. Wa yanfuna 'uluwallahi 'ala arsyihi, dan mereka menolak ya ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Mukhalifin al-Qur'an wal hadis, mereka menyelisihi Al-Qur'an dan al-hadis. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang pembahasan terakhir pada bagian ke-30 ini, wallahu a'lam bissawab, al-muallif rahimahullah menyebutkan tentang sufiyah yang mereka itu kaum muslimin, tetapi perbuatan mereka ini berbahaya. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan pembahasan utama, kemunafikan akbar adalah bahaya yang ditimbulkan oleh sebagian orang yang berada di dalam lingkup kaum muslimin. Seperti orang-orang munafik, mereka memiliki bahaya yang besar yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Demikian pula dengan orang-orang sufiyah, apalagi mereka dikenal dengan orang-orang yang soleh secara penampilan, nampak kesolehan, ahli ibadah, ahli zikir, ahli membaca yaitu Al-Quran, tetapi mereka memiliki keyakinan yang rusak, yaitu membolehkan berdoa kepada selain Allah, padahal itu syirik akbar. Kemudian meyakini Allah ada di mana-mana, mengingkari ketinggian Allah di atas arsy-Nya, yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan hadis. Jadi ada sisi kesamaan antara kaum sufiyah dengan orang-orang munafik. Apa itu? Berada di dalam lingkup kaum muslimin namun berbahaya terhadap tubuh kaum muslimin. Ya, sisi kesamaannya seperti itu. Tetapi bukan berarti orang-orang sufiyah ini orang-orang munafik. Nah, ini beda. Karena orang munafik itu penampilannya Islam, yang ditampakkan Islam tapi hatinya benci Islam. Orang-orang sufiyah setahu kita ya mereka cinta Islam, mereka secara keyakinan ridha dengan Islam, mereka cinta terhadap Rasulullah SAW meskipun caranya ada kalanya keliru. Tapi kalau orang munafik benci Rasulullah. Orang munafik kebalikan dengan orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah secara lisan mencintai, secara hati juga mencintai, cuman caranya yang mungkin keliru. Adapun orang-orang munafikin, munafik akbar, mereka lisannya mencintai Rasul, ya, lisannya memuji Rasul tapi hatinya benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berbeda.
Cuman sisi kesamaannya wallahu alam yang saya pahami ya tadi, sama-sama di dalam tubuh kaum muslimin tetapi memiliki bahaya. Taib. Kita beralih pada bagian berikutnya, bagian yang ke-31, an-nifaqul asghar. Kemunafikan kecil. Qala al-muallif rahimahullah huwa an-nifaqul amali. Nifaq asghar adalah kemunafikan amali yang berkaitan dengan amal, bukan keyakinan. Ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan atau kita bisa tarik, yaitu kesimpulan bahwa nifaq akbar, kemunafikan besar ini adalah kemunafikan i'tiqadi yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Jadi keyakinannya berbeda dengan apa yang diucapkan dan dilakukan. Yang diucapkan cinta, yang diucapkan yaitu syahadat, tetapi keyakinannya mengingkari dan membenci. Itu nifaq apa? Akbar. Atau juga sering disebut dengan an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Adapun nifaq asghar, kemunafikan kecil, itu adalah nifaq amali, kemunafikan dari segi amalan, tidak berkaitan dengan keyakinan. Nah, lalu beliau mencontohkan kal muslim, seperti seorang muslim al-muttasifu bi sifatil munafiqin, yang tersifati dengan sifat orang-orang munafik, allati akhbara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dengan sabda beliau, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Kalau diberi amanah khianat. Nah, ini semua berkaitan dengan apa? Amal perbuatan, bukan berkaitan dengan keyakinan. Jadi seorang muslim yang dia bersyahadat, yang dia mencintai Islam, yang dia mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah, membela agama, tetapi di dalam muamalah perbuatan sehari-harinya dusta, ingkar janji, tidak amanah. Nah, ini munafik. Tapi munafik apa? Amali. Munafik amali. Ya. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara atau 4 perangai yang barang siapa berada di dalam dirinya 4 perangai tersebut, maka dia munafik tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada di dalamnya 1 perangai dari 4 perangai yang ada, maka dia memiliki perangai kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Kalau 4-4-nya ada, munafik tulen. Tapi kalau hanya 1, maka dia terjangkit penyakit kemunafikan, yaitu idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza ahada ghadara, kalau dia menjalin yaitu perjanjian, maka dia menyelisihinya. Wa idza khasama fajara, dan kalau ia berselisih, ia berbuat fajir, berbuat curang. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah,
Ini adalah nifak asghar. Namun perlu kita perhatikan, namanya asghar, kecil, tetapi dosanya tetap apa? Besar. Sama seperti syirik asghar. Ya, jika dibandingkan dengan syirik akbar, ya tentu beda. Syirik akbar mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik asghar menghapus amalan. Namun bukan berarti syirik asghar itu dosa kecil. Jangan dilihat asgharnya, tapi dilihat apa yang asghar. Syirik ya tetap dosa besar. Demikian pula dengan kemunafikan. Nifak akbar mengeluarkan seseorang dari Islam, bahkan lebih berat hukumannya dibandingkan dengan orang kafir yang terang-terangan memusuhi dan membenci Islam, yang terang-terangan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun nifak asghar memang kecil, tapi jangan dilihat apa asgharnya, tapi lihat nifaknya. Yang namanya nifak itu akbar, apanya? Dosanya. Jadi sekecil-kecilnya kemunafikan, ia termasuk dosa besar. Dusta itu bukan dosa kecil. Khianat itu bukan dosa kecil. Ingkar janji, berbuat curang ketika berselisih, ini semua dosa besar. Hanya saja karena dia tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, makanya tidak disebut nifak akbar. Tidak sampai pada tingkatan membatalkan keislaman. Nah, wa hadza nifaqun, kemudian saya menjelaskan, dan kemunafikan ini la yukhriju sahibahu minal Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Illa annahu minal kabair, hanya saja itu termasuk dosa besar. Ini yang perlu kita ingat. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat apa yang diperbuat. Kemunafikan yaitu besar, kesyirikan yaitu besar. Ya. Qala At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan, makna hadza 'inda ahli ilm, makna ini menurut ahli ilmu, menurut ulama, nifaqul amal adalah kemunafikan amal. Wa innama nifaqut takdzib ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kemunafikan pendustaan itu ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ya juga bisa ada di zaman kita. Siapapun orangnya yang mereka secara lisan dan perbuatan mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya benci, ya termasuk nifak akbar atau asghar? Besar atau kecil? Siapapun di zaman kita yang dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, memuji-muji Rasulullah, tapi dalam hatinya benci terhadap Rasulullah, nifak apa ini? Akbar, nifak besar. Jadi tidak hanya terbatas di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Jadi kita memahami kaidahnya. Pokoknya siapapun yang menyelisihi antara ucapan dan perbuatan dan keyakinan, maka itu masuk kemunafikan. Kalau itu masalah agama, masalah keimanan, masalah Allah dan Rasulnya, maka ini masuk kategori nifak akbar. Meskipun orang itu ya secara penampilan, secara perbuatan menampakkan keislaman. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya, bagian yang ke-32, Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Wali Allah dan wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surat Yunus ayat ke-62 63, Allah berfirman yang artinya, ketahuilah
sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan juga mereka tidak bersedih, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang tegas menetapkan adanya wali Allah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari adanya wali Allah. Ahlus sunnah wal jamaah beriman terhadap ayat ini, bahwa wali Allah itu ada, dan wali Allah itu memiliki sifat tidak memiliki rasa takut dan juga tidak bersedih. Mereka orang-orang yang berani, dan mereka bukan orang-orang yang bersedih. Dan mereka juga memiliki kriteria alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Nah, ini hal yang harus kita yakini. Adapun menetapkan wali Allah pada individu-individu tertentu, pada sosok-sosok tertentu, nah ini yang mungkin bisa diperdebatkan, yang mungkin bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Jadi bukan berarti ketika sebagian ulama mengingkari kewalian fulan berarti mengingkari kewalian Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti tidak mengimani adanya wali Allah. Nah, ini keliru. Karena ini bukan suatu kelaziman. Orang mengingkari fulan itu wali bukan berarti orang itu mengingkari Allah memiliki wali. Sederhana ya, saya nggak setuju kalau fulan disebut wali karena tingkahnya demikian dan demikian. Lah terus wali Allah siapa? Ini wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa. Terus siapa? Nah, siapanya ini tidak harus disingkap atau tidak harus ada dan dikenal. Ya. Kalaupun mau sebagai contoh, ya sudah para sahabat itu radhiyallahu taala anhum, yang mereka mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang mengagumkan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang mustahil. Nah, silakan kalau mau menyebut mereka wali Allah, para sahabat. Nah, kita setuju. Tapi fulan dan fulan, orang yang tidak jelas lalu diangkat sebagai wali, kita dipaksa percaya. Nah, ini apa-apaan? Ya. Kalau enggak menetapkan dia wali berarti kita mengingkari adanya wali Allah. Nah, ini keliru. Dan ini memang diantara tuduhan-tuduhan batil kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mengingkari sholawat yang gulu misalkan, yang ada kesyirikannya, dituduhlah Wahabi tidak Ahlussunnah Wahabi, ya Ahlussunnah Wahabi gitu kan, tidak suka bersolawat. Ya, ketika mengingkari penyimpangan di dalam ziarah kubur, meminta-minta kepada kuburan, maka dituduhlah bahwasanya orang-orang Wahabi ini tidak membolehkan ziarah kubur. Ini tuduhan yang serampangan. Maka kita sikapi dengan bijak bahwa inilah kondisi yang ada. Taib, jadi kita sepakati ada yang namanya wali Allah berdasarkan ayat yang mulia ini. Kemudian beliau mengatakan tufidu hadhil ayah. Ayat ini memberikan faidah annal wali, bahwasanya wali huwal mu'minut taqi, adalah seorang yang beriman dan bertakwa. Alladzi yajtanibul ma'asiya, yang menjauhi maksiat. Wa yad'u rabbahu, yang berdoa kepada Tuhannya. Wala yusyriku bihi ahada, dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu pun juga. Ini sudah apa? Kriteria yang wajib ada pada
seorang yang disebut wali. Sehingga kalau ada wali tapi dia bermaksiat, ya jelas kita nggak percaya. Meninggalkan sholat misalnya, ya, terang-terangan di dalam perbuatan dosa misalnya, apalagi berbuat syirik, waliyadzubillah, maka ini jelas tidak kita percaya 100% seorang wali. Yang dimaksud walinya siapa? Wali Allah. Kalau wali setan percaya kita? Hah? Dia itu wali. Dalam hati, oh iya, wali setan gitu. Ya. Karena kan pembahasan di sini wali Allah dan wali setan. Ya, cuman ini kata-kata yang sensitif ya. Nah, kemudian waqad tadharu lahu karamah indal hajah, dan terkadang muncul nampak karomah dalam kondisi yang dibutuhkan. Mithlu karamati Maryam, seperti karomahnya Maryam. Hina makana tajidu rizqan fi baitiha, ketika beliau mendapatkan rizki di rumahnya, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada kiriman makanan. Ya, jelas ini karomah. Dan karomah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang menakjubkan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang di luar nalar manusia. Persis seperti mukjizat. Bedanya kalau mukjizat itu hanya diberikan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Sedangkan karomah Allah berikan kepada walinya, hamba-hambanya yang saleh. Ya, hamba-hambanya yang saleh. Nah, adapun mukjizat dan karamah ini juga sama. Tidak selamanya bisa ditampakkan, tidak selamanya bisa diperlihatkan. Seperti sihir ya. Kalau mau dikeluarkan mukjizatnya, tidak seperti itu. Murni ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang bisa sewaktu-waktu Allah berikan kepada hambanya dalam kondisi tertentu. Ya. Jadi wali-wali Allah mereka menjalankan aktivitas mereka sehari-hari ya normal. Mereka yaitu beribadah kepada Allah. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Cuman dalam satu kondisi misalnya mereka mendapatkan ancaman, mereka mendapatkan gangguan, tiba-tiba Allah selamatkan. Nah, ini karomah. Ya. Ini karomah dan mungkin bisa terjadi. Namun tidak ada yang namanya wali Allah itu nantangin orang. Ya, karena merasa sakti, wah, saya ditolong sama Allah berarti saya wali. Kalau gitu saya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang nantang gitu ya, nanti kan diselamatkan, nanti kan muncul karomahnya. Ya nggak seperti itu, coba saja ya, besok-besok benjut itu ya. Nah, jadi kapan Allah berikan itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diminta, tidak bisa dipesan, tidak bisa dimunculkan sewaktu-waktu. Nanti akan disebutkan, kok ada orang yang mengaku wali tapi bisa melakukan ini secara rutin. Nah, itu bukan wali Allah. Naam. Fal walayatu tsabitatun, maka perwalian atau wali, adanya wali ini hal yang telah ditetapkan. Wala takunu ila lil mu'minin ta'iin muwahhidin. Dan tidaklah terjadi wali ini kecuali pada seorang mukmin taat dan bertauhid. Wala yushtaratu zuhurul karamah, dan tidak disyaratkan adanya karomah lil wali bagi seorang wali hatta yakuna waliyan, agar dia dianggap sah sebagai wali. Li'anna al-Qur'ana lam yashtaridha, karena Al-Qur'an tidak mensyaratkannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan wali itu apa? Tidak memiliki rasa takut dan juga tidak bersedih hati. Hanya itu saja.
Tidak ada persyaratan atau ketentuan wali itu harus memiliki karomah. Ya. Nah, cuman menurut orang awam, wali kalau nggak punya kesaktian, nah ini diragukan kewaliannya, kan begitu. Akhirnya justru seneng kalau wali itu bisa terbang, kalau bisa berjalan di atas air. Nah, ini wali nih. Ini pemikiran yang 100% salah. Ya, justru orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang sederhana, mereka ahli ibadah, tidak banyak bicara, tidak banyak terekspos, tetapi ketika dia memohon kepada Allah dikabulkan, ketika ada kesulitan dimudahkan. Ya, nah, justru orang seperti ini sangat dekat dengan sifat wali. Ya, justru banyak orang yang nggak mengira dia itu wali Allah SWT karena ya biasa saja. Nah, inilah wali di mata orang-orang awam. Harus apa? Punya kesaktian. Kalau nggak punya kesaktian, biasa-biasa saja ya bukan wali. Wali santri. Kemudian wala yumkinu an tadhharal walayatu ala yadi fasiqin, dan tidak mungkin wali ini ada pada diri orang yang fasik, au musyrikin, apalagi orang musyrik, yad'u ghairallah, yang berdoa kepada selain Allah. Ini sudah dari awal hal yang tidak mungkin. Ada orang yang diangkat menjadi wali tapi ternyata berdoa kepada selain Allah. 100% kita yakin dia bukan wali Allah. Ada orang yang diangkat sebagai wali tapi dia suka maksiat, orang fasik, maka 100% kita meyakini dia bukan wali. Li'anna dzalika min amalil musyrikin, karena itu termasuk di antara perbuatan orang musyrik. Apa? Berdoa kepada selain Allah, termasuk di antara perbuatan orang musyrik. Fa kaifa yakunu minal awliya'il mukramin, maka bagaimana mungkin ia termasuk di antara wali-wali yang dimuliakan. Ya. Jadi kalau ada orang yang diangkat menjadi wali padahal dia pelaku kesyirikan atau kemaksiatan, maka ini hal yang mustahil. Ini hal yang tidak mungkin. Karena yang namanya wali itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang musyrik dan orang fasik, mereka justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengakuan manusia, pujian manusia, ya, pengangkatan dari manusia, ini tidak menunjukkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan ini tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Jadi terkadang kita ini melihat sesuatu karena banyaknya orang yang mengakuinya, bukan karena menurut Allah dan Rasulnya. Dan betapa banyak ini terjadi. Kita terpengaruh dengan apa? Banyaknya orang. Loh, banyak orang yang suka, banyak orang yang mengakui, banyak orang yang memuji. Ya. Padahal kalau kita mengikuti kaidah di dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ard yuzilluka an sabili. Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Justru karena banyaknya itu, ini bisa menjadi tanda ini berarti ada yang nggak beres. Ya. Maka dari itu wali Allah bukanlah orang-orang yang dikenal di dalam kesyirikan dan kefasikan. Kemudian wal karamatu, dan yang namanya karamah la takunu bil warathah, itu tidak terjadi dengan warisan minal ajdad, dari nenek moyang. Apa artinya? Kalau kakeknya itu wali, kemudian dengan izin Allah pernah mendapatkan karomah, anggaplah ini benar. Jadi orang yang ahli ibadah,
orang yang baik, bertauhid, rajin sholat, rajin baca Quran, dan diakui oleh masyarakat dia adalah orang saleh. Kemudian dalam suatu kondisi Allah memberikan karomah kepadanya. Misalkan ketika nyebrang jalan ada mobil kenceng, tiba-tiba selamat. Mungkin gak ini wali? Tadi kita sudah sebutkan loh, orang ini soleh, ahli tauhid, ya, akhlaknya mulia, rajin sholat, rajin ibadah, pokoknya tidak ada celah, ya. Mungkinkah dia ini wali? Jawabannya mungkin. Dan bisa jadi masyarakat, wah ini wali nih, gitu ya. Nah, tetapi kalaupun kakek ini wali, Allah pernah memberinya karomah, bukan berarti anak cucunya otomatis juga mewariskannya, ya. Jadi anak dan cucunya jangan nyoba mentang-mentang mau nyebrang jalan ya, mbahku pas nyebrang jalan anak motor selamat, ada coba gitu ya. Karena karomah tidak bisa diwariskan. Nah ini. Kemudian bal takunu bil imani wal amil salih, dan yang namanya karomah itu mungkin didapatkan oleh seorang wali dengan iman dan amal salehnya. Wa ma yadhharu, adapun apa yang nampak, ala ba'dil mubtadi'in, pada sebagian ahli bid'ah, min darbil hadid fi butunihim, tidak mempan ditusuk besi di perutnya, au aklin nar, atau bisa memakan api, apalagi bisa makan beling, bisa jalan di atas air, ya, ditusuk tidak mempan. Fahuwa min amali syaitan, maka ini jelas amalan syaitan. Wa wastidrajun lahum liyasiru fi dhalalihim, dan itu istidraj dari Allah untuk mereka agar mereka terus berjalan di atas kesesatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda, dalam surat Maryam ayat ke-75. Artinya, katakanlah barang siapa yang berada pada kesesatan, maka Allah akan memperpanjang temponya dengan sepanjang-panjangnya. Allah akan teruskan kasih dia kesesatan. Ya, semakin terkenal, semakin dipuji, semakin disanjung, ya, semakin banyak pengikutnya, itu bisa jadi adalah istidraj, yang nanti dosanya akan semakin besar dan azabnya pun juga semakin dahsyat, ya. Karena apa yang dilakukan ini murni praktek sihir, dan sihir itu dibantu oleh syaitan dari kalangan jin, ya. Jadi ini bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina dzahabu ilal Hind, kemudian beliau memberikan gambaran nih, orang-orang yang pernah pergi ke India, syahadu minal majus, akan melihat orang-orang majusi, aktsar min hadza ka darbis saif li ba'dihim al ba'd, akan melihat yang lebih sakti itu banyak, seperti di antara mereka saling memukul besi. Nah, kalau di kita mungkin ya orangnya aja yang nusuk-nusuk sendiri gitu ya. Ya, orangnya yang ngiris-ngiris sendiri. Kalau di India kata beliau perang. Jadi bukan menusuk diri sendiri tapi saling tusuk, saling pukul. Lebih Lebih sakti ini. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ragma kufrihim, padahal mereka itu orang kafir.
Jadi kalau syarat menjadi wali itu harus sakti, ya berarti orang kafir bisa jadi wali dong. Nah ini. Wal Islam la yuqirru hadhil a'mal, dan Islam tidak membenarkan amalan-amalan ini. Allati lam ya'malha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walau kana fiha khairan lasabaquna ilaiha, kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu mereka akan mendahului kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah dasar yang bisa kita pakai dalam setiap permasalahan-permasalahan bid'ah yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Kalau seandainya syarat menjadi wali itu harus punya kesaktian, maka lihat Rasulullah SAW. Apa kesaktian beliau? Apakah beliau pernah mengetes ilmu dengan cara menusuk besi di perutnya kemudian tidak mempan? Apakah beliau pernah melakukan atraksi-atraksi yang dilihat oleh para sahabatnya kemudian sahabat takjub? Bahkan justru sebaliknya, para nabi dan juga Rasulullah SAW diuji oleh Allah SWT. Ketika perang terluka, ketika lapar, ya kelaparan, ya juga mendapatkan berbagai macam ujian. Itu Rasulullah SAW. Yang jelas kita meyakini kedudukannya lebih tinggi daripada siapa? Wali. Meskipun ada di antara sebagian oknum yang membalik kedudukan wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul, ada itu. Ya, sehingga dengan entengnya mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak bisa melakukan ini dan itu, ya karena beliau hanya rasul, belum sampai wali. Ya kalau wali ya beda lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Rasul tetap sholat, iya, karena beliau masih pada tingkat syariat. Ya, meninggalkan maksiat, iya, karena beliau masih tingkat syariat. Tapi kalau wali sudah tingkat apa? Hakikat dan ma'rifat dan hakikat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada loh ini. Jadi meyakini kedudukan wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Ya. Adapun orang yang beriman dengan keimanan yang benar, meyakini bahwa rasul lebih mulia daripada wali siapapun mereka. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dahulu berjuang, mengalami ujian, dan beliau dalam keadaan normal. Kalau beliau merasakan sakit, ya kesakitan. Kalau beliau mengalami ujian, ya beliau bersabar. Tidak seperti sebagian orang yang mengharuskan wali itu memiliki kesaktian. Maka kalau seperti itu syaratnya, banyak yang lebih sakti daripada wali-wali yang ada. Orang-orang majusi, orang-orang kafir, mereka punya ilmu hitam, mereka punya ilmu sihir, ya bisa jadi mereka apa? Lebih sakti. Kemudian innal waliya inda katsiri minan nas. Ini juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Sesungguhnya wali menurut kebanyakan manusia huwallazi ya'lamul ghaib, yaitu orang yang mengetahui ilmu ghaib. Wa hadza mimma ikhtassa bihi Allah wahdah. Padahal ini ilmu yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun selain Allah yang tahu ilmu gaib. Meskipun waqad yutli'u ba'da rusulih, terkadang Allah menampakkan kepada sebagian rasulnya, indama yurid, ketika Allah menghendaki. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dalam surat Al-Jin ayat ke-26-27, Allah yang maha mengetahui hal gaib, dan tidaklah Allah menampakkan hal gaib tersebut kepada seorang pun
kecuali bagi yang diridhoinya dari kalangan Rasul. Jadi kalaupun Rasulullah SAW tahu ilmu gaib itu karena Allah perlihatkan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak bisa Rasulullah request, ya Allah saya ingin tahu ilmu tentang apa gitu, saya ingin tahu nasib saya tahun depan. Tidak bisa. Tiba-tiba saja Allah memberikan wahyu akan terjadi di hari akhir nanti demikian. Ini kan termasuk ilmu gaib. Nabi hanya apa? Menyampaikan. Ya, Nabi hanya menyampaikan. Nah, adapun kebanyakan orang kalau tidak tahu ilmu gaib maka dia bukan wali. Fal ayatu khassasat ar-rasula wa lam tadhkur ghairahu. Maka ayat ini mengkhususkan yang mungkin diberi tahu ilmu gaib, yang mungkin ditampakkan ilmu gaib itu hanya Rasul, tidak selain beliau. Ya. Nah, jadi keadaan umat saat ini justru sebaliknya. Siapa yang tidak mengetahui ilmu gaib maka dianggap bukan wali. Dan wali itu harus tahu ilmu gaib bahkan sampai pada tingkatan apapun. Ya, kalau Rasul itu hanya beberapa. Allah memberitahukan ilmu gaib disampaikan kepada umat, sesederhana itu. Adapun hal-hal yang tidak Allah tampakkan ya tetap Rasul tidak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun wali di kalangan sebagian kaum muslimin seakan-akan tahu semua ilmu gaib. Ya. Nah, ngerjai orang seperti itu sebenarnya mudah. Dulu pernah kita sampaikan. Ya, coba datangi mereka lalu kita mengatakan saya akan mengakui Anda seorang wali. Tapi satu syaratnya. Kalau dia balik tanya apa syaratnya, berarti bukan wali. Enggak tahu syarat saya kok. Katanya tahu ilmu gaib. Ya, ini perdebatan yang paling pendek membuktikan bahwa mereka itu bukan wali. Ya, ngaku tahu ilmu gaib. Oke, nggak apa-apa, saya percaya. Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Nggak tahu kan? Ya berarti bukan wali. Taib. Wa ba'dun nas, dan sebagian manusia yara qabran. Nah, ini sisi lain juga. Dilihat dari kuburan. Sebagian manusia memandang kalau kuburan itu bunya alaihi qubbah, dibangun di atasnya kubah, fayudhannu annahu wali, maka ini makam wali. Waqad yakunu hadzal qabru li fasikin. Mungkin bisa jadi kuburan ini kuburan orang fasik, au laisa fihi ahad, atau bahkan tidak ada. Enggak ada apa? Jenazahnya. Ditambah lagi wal bina'u 'alal kubur, membangun kuburan qad harramahul Islam, diharamkan di dalam Islam. Fa fil hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dikapur, disemen dan dibangun di atasnya. Justru dilarang. Adapun sekarang itu tanda yang paling mudah untuk menandai bahwa ini kuburan wali. Ya, kalau kuburannya biasa bukan wali. Tapi kalau kuburannya megah, nah ini wali. Ya. Demikian pula falaisal waliyu man dufina fi masjidin. Wali juga bukanlah orang yang dikubur di masjid, au uqima lahu darihun, atau dibangun di atas kuburannya bangunan atau monumen, au nusibat lahu kubbatun, atau ada kubahnya. Fahada mukhalifun li ta'alimil Islam.
maka ini menyelisihi simbol-simbol keislaman. Namun sangat disayangkan ini yang dipahami oleh kebanyakan orang. Ya, negeri itu dianggap sebagai negeri Islam kalau apa? Yang normal ya banyak masjidnya. Tapi kalau yang enggak normal ya banyak kuburan yang dikeramatkan. Waliyadzubillah. Kama anna ru'yal mayyiti fil manam, sebagaimana mimpi ya tidak ru'yal mayyiti fil manam, penglihatan orang yang sudah mati di mimpi. Artinya ketika mimpi kita melihat orang yang sudah mati itu bicara misalkan. La tu'tabaru dalilan syar'iyyan ala walayatihi, tidak dianggap sebagai dalil syar'i atas kewaliannya. Semalam saya mimpi ketemu Mbah Fulan, dia memberikan saya nasihat, memberikan saya amalan, memberikan saya petua. Ya, berarti Mbah Fulan itu apa? Wali. Ayo kita bangun kuburannya. Jangan lupa. Ya, ayo kita keluarkan modal dulu. Faqad takunu adghatha ahlam minasyaiton, karena bisa jadi mimpi semacam itu hanya sekedar bunga tidur dari syaitan. Jadi sama sekali tidak menjadi tanda apapun. Nah, di sini memang beliau rahimahullah taala tidak menyebutkan secara langsung tindakan-tindakan ini itu adalah perbuatan dari wali syaitan, tapi arahnya ke sana. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali, orang yang diangkat menjadi wali, tetapi justru menyelisihi apa yang telah kita sampaikan, maka ya di dalam hati kita, iya benar wali, tapi wali apa? Nah, ya. Jadi sekali lagi seorang muslim harus sadar dan harus betul-betul faham. Jangan mudah tertipu dengan apa kata orang, apa penilaian orang. Ya, kalau kita lihat ada beberapa kriteria yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Bukan syarat wali itu sakti. Karena syarat utama beramal, beriman dan bertakwa. Jadi dilihat dulu orang ini gimana track record ibadahnya. Apakah dia dikenal sebagai orang yang taat? Bagaimana sholat jamaahnya? Bagaimana bacaan Qur'annya? Bagaimana adab dan akhlaknya? Bagaimana menjaga dirinya, ya. Kalau secara track record dia terlihat soleh, bolehlah kita sedikit menduga bisa jadi dia wali Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak perlu kita mensyaratkan harus sakti. Oh, mana ya karomahnya, mana ya kalau dia wali? Karena syarat wali bukan harus mendapatkan karomah. Demikian pula bukan menjadi syarat wali ya itu ketika kuburannya megah. Bukan menjadi syarat wali kalau dibangun di atas kuburannya itu kubah. Bukan menjadi syarat wali dia dimakamkan di masjid. Bahkan ini semua justru melanggar syariat Islam. Dan yang terakhir, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun ada di sekitar kita orang yang memang betul-betul waliullah, maka itu manfaatnya hanya bagi dia. Buat kita tidak ada manfaat banyak yang bisa kita ambil selain mungkin meniru kesolehannya, menjadi motivasi kita. Masya Allah, orang ini rajin ibadah, semoga memotivasi kita, ya. Tapi manfaat dia itu wali atau bukan wali bagi kita secara langsung tidak ada, ya, tidak ada. Oleh karena itu tidak perlu heboh kita dalam masalah wali, karena kita semua insya Allah wali, setidaknya wali santri, wali murid, atau wali nikah anak, ya. Yang punya anak perempuan kan akan menjadi wali nanti insya Allah, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Nggih. Amin.
atau membenci kemenangan agamanya. Terus sempat juga disinggung yaitu membenci sesama umat Islam gitu. Mungkin gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang itu kan banyak fenomena antar kelompok Islam itu saling mencela, saling membenci, bahkan kadang sampai saling senang ketika kelompok yang lain itu seolah-olah kalah musibah gitu. Nah, itu termasuk kategori nifak yang bagaimana, apakah nifak atau bukan gitu? Tayyib. Yang saya pahami dari penjelasan al-mu'allif rahimahullah. Jadi pertanyaannya tadi disebutkan pada poin ketiga di antara contoh kemunafikan amali, kemunafikan akbar adalah senang dengan kekalahan umat Islam atau membenci kemenangan umat Islam, agama Islam. Nah, sekarang kita menjumpai fenomena di mana sesama kaum muslimin saling membenci, sesama kelompok saling mencela. Bahkan kalau kelompoknya mendapatkan musibah senang. Apakah ini termasuk di antara nifak akbar? Allahu a'lam bishawab. Yang saya pahami tidak. Karena ini berbicara tentang kelompok. Ya, kalau ada bicara dengan kelompok, ini identik dengan yang namanya hizbiyah. Ya. Dan ini termasuk di antara kebiasaan orang musyrik memang. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu mereka yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi ini masuk kategori apa? Perpecahan umat. Jadi membenci kelompok lain bukan berarti dia munafik akbar. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab tidak termasuk munafik akbar kalau saling membenci antara kelompok-kelompok yang menyandarkan diri mereka kepada Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Misalkan ini ada pemberitaan saudara muslim kita di Palestina misalnya. Ya. Kemudian ada sebuah kelompok itu yang seolah-olah dia hampir tidak punya rasa empati sama sekali, rasa kasihan gitu. Karena apa? Ya karena mungkin merasa itu bukan kelompoknya atau mungkin itu dianggap apa ya? Paham. Jadi gini. Ada sebagian umat Islam yang mungkin tidak memiliki empati sama sekali terhadap penderitaan sebagian kaum muslimin di Palestina karena melihat dari kelompok yang ada di sana. Mungkin gitu maksudnya ya. Maka kayak kita tanya, kalau orang Palestina sendiri terbebas dari aliansi mereka, kamu gimana? Sedih nggak? Ya sedih saya kalau kaum muslimin dijajah. Sedih saya bangsa Palestina dijajah. Tapi masalahnya yang ada di sana kan kelompok A dan kelompok B ya. Biarkan saja mereka hancur misalkan. Nah, kalau seperti ini wallahu a'lam bishawab tidak bisa kita katakan munafik akbar karena membenci atau senang dengan penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin di sana itu bukan karena mereka muslimnya tapi karena mereka kelompok A, B dan C. Ya. Meskipun demikian, ya ini harus dihilangkan. Kelompok apapun selama mereka muslim, ya kita memiliki empati. Justru ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini mengikuti cara beragamanya orang-orang musyrik. Pokoknya kalau bukan kelompoknya enggak dibantu. Kalau bukan kelompoknya ya dibiarkan, bahkan senang dengan penderitaan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi sampaikan? Ya, Pak. Ya, tentang Sufia, kelompok Sufi. Nah, itu apakah ada ciri-ciri yang memang kita bisa lihat? Karena tadi kan memang dia juga Islam, sholat apa. Tapi kalau saya di lingkungan saya itu ada
misalnya pas kajiannya, oh Ustadz Fulan, contoh Al-Azi, itu jelas ya kan? Nah, itu jelas. Nah, tetapi di dalam kita mengamalkan kita bagaimana? Kira-kira ini apakah kita memang boleh terus ini? Baik. Atau memang kita siapapun mereka, kelompok apapun mereka, selama mereka masih Islamnya tidak batal, maka mereka punya hak untuk kita cintai, untuk kita penuhi hak-hak mereka. Kalau ketemu mengucapkan salam, kalau mengundang didatangi undangannya, kalau sakit dijenguk. Ya ini hal yang basic kan, muamalah ya. Terlepas dari penyimpangannya, keyakinannya, itu masalah lain. Jadi jangan sampai karena dianggap menyimpang sehingga kita berlepas diri total. Berlepas diri total itu hanya dilakukan terhadap orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin, seberat apapun kesalahan mereka, selama Islamnya tidak batal, maka mereka masih punya hak setidaknya sesama muslim. Adapun kita menghindar untuk khawatir dari syubhatnya, silahkan. Ya, wah saya kok deket-deket ini takut saya daripada nanti terpapar syubhatnya. Tapi kita tetap bermuamalah dengan baik dalam hal menjaga kehormatannya, ya, dalam hal bertegur siapa dan lain sebagainya. Intinya tidak ada permusuhan secara personal kepada yang bersangkutan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan lagi yang sampaikan? Kalau membahas tentang wali Allah, wali setan itu kan di Quran Yahudi menyatakan bahwa mereka mengklaim kekasih Allah saja. Sedangkan kalau kita melihat wali-wali Allah itu kadang-kadang mereka sendiri nggak sadar kalau mereka itu wali Allah. Dan di dilema yang pernah terjadi itu seorang ulama menyatakan, wah ini wali Allah, diumumkan di publik Ustaz. Nah itu apakah memang semacam itu Ustaz? Maksudnya gimana? Maksudnya itu apakah wali Allah itu harus dinyatakan seperti itu? Tidak. Karena setiap orang kan akhirnya juga belum tentu Ustaz. Iya, betul. Jadi tidak merupakan keharusan wali Allah itu dikenal, diumumkan. Kalau ada ulama yang mengatakan fulan ini wali Allah, itu menurut penilaian beliau sah-sah saja. Mungkin karena beliau mengetahui kesolehannya, keutamaannya, ya, dekatnya dia kepada Allah, ya sah-sah saja. Tapi kalau itu dinyatakan di publik dalam keadaan yang bersangkutan masih hidup, tidak sepatutnya. Ya, karena ini mungkin bisa merusak niat orang yang soleh tadi, nggak suka dipuji kan. Tapi kalau udah meninggal dunia, ya semoga dia wali Allah. Ya, jadi bukan termasuk syarat wali Allah itu dipublikasikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.